Aku berhenti peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentang hidupku, karena dulu aku pernah sangat peduli pendapat mereka. Tapi ternyata, secara tidak sadar, semua itu memberikan beban yang tidak perlu. Dan ujung-ujungnya, ketika aku menemui masalah karena terlalu mengikuti pendapat atau saran-saran mereka, yang harus mencari solusi adalah hanya aku. Yang tetap mereka kritik dan salahkan, tetap aku. People pleaser atau sekedar nggak punya prinsip. Kadang kita dibuat bingung dengan istilah-istilah yang ada saat ini. But anyway, pasti beberapa orang ada yang punya pengalaman mirip denganku, yaitu senang sekali mendengarkan apa kata orang, terlalu mengkhawatirkan pandangan orang lain, dan sering sekali mencoba membuat semua orang lain senang. Iya nggak? Tapi sadar nggak sih, semua itu perlahan menguras energi kita, menguras jati diri kita. Kita jadi kesulitan untuk benar-benar bisa memahami diri kita sendiri, karena kita sibuk loncat sana-sini, berusaha menjadi apapun yang orang lain mau. Padahal nggak mungkin seseorang bisa menyenangkan semua orang. Gak mungkin seseorang bisa membuat semua orang menyukainya. Tapi seringkali kita tetap saja terjebak pada komentar-komentar orang lain. Terjebak pada validasi-validasi yang diberikan oleh orang lain. Dan aku tahu, emang gak mudah keluar dari kebiasaan tersebut. Aku perlu setidaknya 29 tahun untuk bisa sadar bahwa ternyata penderitaan, kekecewaan, dan luka-luka yang aku alami dalam hidup sebagian besar bersumber dari kebiasaanku terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan pandangan orang lain terhadapku. Sebenarnya kalau sekedar mendengar pendapat orang lain atau sesekali mempedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, nggak ada salahnya. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa benar-benar berhenti untuk memperdulikan pandangan orang lain tentang kita. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tetap butuh pendapat orang lain, tetap butuh dukungan dari orang lain. Sehingga sebisa mungkin kita harus berada pada lingkungan yang suportif. Nah tapi, kalau memang dirasa menjauhkan diri dari orang-orang toksik itu sangat sulit, maka untuk menyelamatkan mental kita ya nggak ada cara lain selain belajar bersikap bodoh amat. Terus berusaha memfilter apapun yang masuk melalui telinga dan mata kita. Karena semua hal yang kita terima pasti akan sampai pada pikiran kita. Jangan sampai kita terlalu membebani pikiran kita dengan hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita pikirin. Jika kita terus-menerus memikirkan hal yang nggak penting, lama-kelamaan kesehatan mental kita juga bisa terganggu. Dan kita jadi cenderung punya self-esteem yang rendah gitu loh. Nah, kalau teman-teman sendiri ada yang punya pengalaman tertentu nggak terkait hal yang nggak mengenakan karena terlalu memikirkan komentar orang lain? Kalau ada, boleh share di kolom komentar ya, agar lebih banyak orang yang sadar bahwa terlalu mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan itu sama sekali nggak baik untuk hidup kita. Anyway, di video kali ini aku mau share beberapa tips yang membantu aku untuk membebaskan diri dari pengaruh komentar-komentar orang lain. Karena jujur, seperti yang udah aku sebutin di awal juga, dulu aku itu merasa bahwa pendapat orang lain lebih penting daripada pendapatku sendiri. Jadi secara nggak langsung aku punya self-esteem yang rendah sebenarnya. Tapi sebelum aku share beberapa tipsnya yang semoga bisa membantu teman-teman juga agar tidak terlalu peduli atau khawatir lagi sama apa yang orang lain pikirkan, aku mau serius ingetin bahwa omongan orang lain itu nggak berhak menentukan kemana hidup kita akan berjalan. Karena suara-suara itu nyaring hanya saat memberikan komentar aja. Selebihnya mereka nggak benar-benar peduli pada hidup kita. Mereka nggak mau tahu tantangan yang kita hadapi saat kita berada di titik rendah hidup kita. Oke, kita lanjut ke tipsnya ya. Perlu dicatat, tips ini akan efektif kalau kita udah mulai punya kesadaran pada hidup yang kita jalani.
serta kita punya keinginan untuk merubahnya. Langsung aja ya, yang pertama, tingkatkan self-esteem. Ini hal pertama yang aku sadari. Kenapa aku merasa lebih penting memperdulikan pendapat orang lain daripada apa yang sebenarnya aku rasakan? Yaitu karena aku memiliki penilaian yang rendah terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, ya self-esteem aku rendah gitu. Nah, cara meningkatkannya gimana? Kalau aku pribadi, salah satu caranya itu fokus pada diri sendiri. So, instead of membandingkan diri sendiri dengan orang lain, aku melatih diriku untuk membandingkan aku yang kemarin dengan aku yang hari ini. Jadi, ketika aku merasa bahwa hari ini aku lebih banyak membaca dari hari kemarin misalnya, atau hari ini aku lebih produktif dari hari kemarin, itu udah bikin aku bangga sama diri aku sendiri. Dan masih banyak hal ya sebenarnya yang bisa meningkatkan self-esteem. Silahkan pahami diri sendiri dulu dan cari cara yang paling efektif menurut teman-teman. Selanjutnya, tips yang kedua, berhenti mengharapkan validasi dari orang lain. Ketika kita berharap orang lain mengakui bahwa kita telah melakukan hal yang baik misalnya, atau kita berharap mereka setuju dengan apa yang kita lakukan, dan lain-lain gitu ya. Itu berarti kita setuju untuk menjadi orang yang insecure dan needy. Pada akhirnya, ketika kita tidak mendapat validasi-validasi tersebut, kita menjadi kecewa atau sakit hati. Karena kebahagiaan kita sumbernya dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Ini sebenarnya balik lagi sih, dasarnya adalah self-esteem yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi trigger atau pemicu. Di sini kalau aku caranya itu sering melakukan refleksi diri. Karena kita harus punya kesadaran penuh tentang apa sih sebenarnya yang memicu kita untuk butuh validasi dari orang lain. Misalnya nih, ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang tampaknya memiliki hidup yang sempurna, seperti punya hubungan yang ideal atau selalu bisa berlibur ke tempat-tempat yang indah gitu ya, dan sebagainya lah. Nah, kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita sedang membandingkan bagian luar atau cover orang tersebut dengan bagian dalam diri kita. Yang artinya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan orang lain. Selain itu, mulai mengganti pikiran negatif yang muncul tentang diri kita, seperti aku tidak cukup baik gitu ya, atau aku tidak layak gitu, dengan pemikiran yang positif, kayak aku udah berusaha melakukan yang terbaik kok, atau aku cukup dengan apa adanya diriku. Selain itu juga, kalau kita merasa bahwa ternyata sosial media lah yang men-trigger kita untuk haus akan validasi dan membuat diri kita merasa kurang, maka kita bisa banget melakukan social media detox. Hal itu baik untuk membuat kita tetap fokus pada diri kita sendiri. Yang keempat, sadarilah bahwa hidup itu bukan cuma tentang kita. Hal ini sangat penting juga ya, karena terkadang kita berpikir perhatian orang-orang akan terfokus pada kita. Kayak mereka akan menilai dan mengkritik apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, dan bagaimana kita bertindak. Padahal kenyataannya, orang-orang bahkan nggak peduli. Ini biasa disebut juga dengan istilah the spotlight effect, di mana kita overestimate tentang seberapa besar kita diperhatikan oleh orang lain. Selanjutnya, yang kelima, memberikan tantangan pada diri sendiri untuk mencoba hal baru. Nah, dengan men-challenge diri sendiri untuk mencoba hal baru, secara nggak langsung membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri juga loh. Dan kalau aku pribadi jadi ngerasa lebih nyaman aja sama diri sendiri, kayak I'm worthy gitu. Hal barunya bisa macam-macam ya, misalnya belajar alat musik baru, ikut kursus masak, atau join komunitas tertentu yang positif ya pastinya, dan lain-lain gitu. Hal itu benar-benar bisa membantu mengurangi kekhawatiran kita tentang pendapat orang lain terhadap diri kita. Yang keenam, memilih circle yang positif dan suportif. Ini sebenarnya penting banget sih, meskipun kadang sulit ya untuk menemukan orang-orang yang benar-benar bisa support, percaya pada potensi kita, dan mengapresiasi kita sebagai individu.
Jadi, kalau emang sulit banget ya untuk menemukan circle yang seperti itu, setidaknya nih kalau emang ya sangat sulit gitu ya, kita harus bikin batasan ketika berada di tengah orang-orang toksik. Selanjutnya yang ketujuh, abaikan. Kita perlu sadar bahwa seberapapun kita menjadi orang yang baik, pasti akan ada aja orang-orang yang mengkritik atau berkomentar tidak baik tentang kita. Dan sayangnya, kita nggak bisa mengontrol mereka, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Selalu berusaha untuk tidak terlalu serius dalam menanggapi sesuatu, itu akan membantu kita loh, lebih mudah untuk mengabaikan pandangan-pandangan orang lain tersebut. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!